Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Monica Rosa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Amran Mahmud. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum, selamat siang dan sore. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih sudah hadir di Studio Tempo. Terima kasih Mbak Monica. Sebelum mulai ngobrol-ngobrolnya Pak, saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Amran. Amran Mahmud lahir di Sengkang pada 11 April 1970. Sebelum menjabat sebagai Bupati Wajo, ia pernah menjadi Wakil Bupati Wajo periode 2009 hingga 2014. Pada 24 Februari kemarin, Amran Mahmud dipilih sebagai salah satu anggota Dewan Pengurus Pusat atau DPP, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo, periode 2022 hingga 2025. Amran Mahmud dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DPP Aspeksindo. Wajo memiliki laut di batas sebelah timurnya, yakni Teluk Bone dengan garis pantai sepanjang 103 km dengan total penduduk yang mendiami wilayah tersebut sebanyak 50.601 jiwa. Dari 14 kecamatan yang ada di Bumi Lama Dukeleng, 6 diantaranya berada di tepi laut, yakni Kecamatan Pitumpanua, Kera, Sajoanging, Penrang, Takalala, dan Bola. Pada sepanjang garis pantai itu terdapat kawasan budidaya tambak dan perikanan tangkap. Nah, apa saja potensi yang bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten Wajo? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Bapak Amran Mahmud. Baik, Bapak, gimana nih Pak sampai di Jakarta? Ya, kita bersyukur karena sudah mulai semua bangkit, semangat ya, merecover di ekonomi, aktivitas sosial masyarakat. Alhamdulillah dengan penuh semangat sudah mulai. Kita berharap supaya ini bisa bergerak semua roda-roda perekonomian kita. Siap, amin Bapak. Berarti di sana sudah ramai gitu ya Pak ya, sekarang ini? Sudah, alhamdulillah. Nah, saya dan pemirsa di rumah nih penasaran Pak, gimana sih program yang telah dan akan dilakukan nih Pak untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Wajo? Baik Mbak Monica, jadi dalam upaya mencapai visi Kabupaten Wajo yaitu pemerintah amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera, singkatannya itu PAMASE. PAMASE. Ya, jadi PAMASE itu di sana itu semacam anugerah dari Tuhan ya. Jadi kami singkat pemerintah amanah menuju Wajo maju sejahtera. Dan itu dalam RPJMD Kabupaten Wajo periode 2019-2024 itu sudah ditetapkan program-program sesuai dengan misi kami ya, antara lain misi pertama itu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. Maka dilakukan penerapan aplikasi digital. Jadi semua kegiatan-kegiatan sejak kami dilantik, layanan-layanan bagaimana mengarah kepada aplikasi-aplikasi digital agar bisa lebih mempercepat dan lebih terbuka. Pengelolaan keuangan daerah juga yang transparan dan akuntabel. Jadi semua juga sudah non tunai. Jadi tidak ada lagi transaksi langsung sehingga kita jaga terus. Kemudian pengelolaan SDM aparatur dengan sistem merit kami terapkan mulai dari awal. Bahkan camat pun juga kami lelang, kami buka seleksi terbuka ya supaya betul-betul sistem merit ini kita bisa lakukan. Dan alhamdulillah kita dapat apresiasi sudah 2 tahun berturut-turut mendapat penghargaan dari pemerintah pusat tentang penerapan sistem merit. Demikian juga dengan administrasi pemerintahan desa, kita terus tingkatkan supaya mengurangi potensi-potensi yang bisa menjadi pelanggaran-pelanggaran di tingkat desa. Dan yang misi kedua yaitu meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman. Jadi ada 3 di sini stressingnya, masyarakat cerdas,
bagaimana SDM-nya, pendidikannya. Jadi tentu kita akan memperbaiki tata kelola pendidikan kita, kemudian sehat, tentunya layanan kesehatan kita ada namanya layanan tanpa dinding, layanan cepat. Kami siapkan Otodotoro untuk bisa membantu masyarakat kita dalam kedaruratan. Jadi 24 jam ada kita sonakan titik-titik mobil yang cukup lengkap peralatannya, sehingga itu bisa membantu. Ya, kemudian tentunya yang ketiga adalah beriman. Ya, bagaimana masyarakat kita tentang pembangunan sumber daya manusia yang religi terus kita tingkatkan, dan alhamdulillah kami programkan melalui gerakan Masjid Cantik sehingga mencetak penghafal Al-Quran, dan alhamdulillah 3 tahun ini luar biasa sudah 3.581 anak yang sedang melakukan penghafalan hafiz Al-Quran. Kemudian misi yang selanjutnya adalah meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan, ya, di mana dilakukan dengan penyediaan perumahan yang layak huni, kemudian penyediaan air minum, dan tentunya air minum yang berkualitas, kemudian peningkatan kualitas jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kami supaya bisa mendukung produksi pertanian kita atau pengembangan kepariwisataan dan proses pengembangan industri-industri yang ada. Demikian juga untuk pengelolaan pelayaran yang aman supaya perhubungan laut, pelayaran ini betul-betul bisa aman. Demikian juga pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ya, kemudian untuk misi selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan, tentu dengan melakukan pengelolaan sumber daya perikanan, karena di sana ada potensi perikanan, baik perikanan laut maupun dengan perikanan danau. Demikian juga peningkatan hasil pertanian, karena kami juga cukup luas persawahan di sana, alhamdulillah. Kemudian pengembangan kepariwisataan yang tentunya lebih menarik, dan pemberdayaan UMKM dan menumbuh kembangkan kewirausahaan dalam peningkatan kualitas produk-produk khas daerah dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian pangan daerah, dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Luar biasa Bapak visi dan misinya. Iya. Tadi kami sudah dengar beberapa misinya ada tentang pertumbuhan ekonomi gitu ya Pak. Iya, iya. Nah, kita penasaran nih Pak, bagaimana sih Pak kondisi perekonomian di awal pandemi gitu ya? Iya. Di tahun 2020 di Maret, pada saat kita terkena dengan pandemi COVID, hampir semua sektor-sektor kehidupan ekonomi kita ini terjadi kontraksi, ya, sehingga di 2020 itu berdasarkan statistik kami terkontraksi 1,17%. Artinya ini minus, turun langsung menjadi minus 1,17%. Namun dengan upaya kita untuk terus bagaimana menyeimbangkan penanganan COVID sambil menggerakkan roda perekonomian kita, alhamdulillah di 2021 alhamdulillah dengan semangat kerja kita bisa perlahan-lahan melakukan pemulihan dan menggerakkan roda perekonomian itu, dan alhamdulillah mencapai 6,77%. Kami berada di urutan ketiga di Sulawesi Selatan untuk pertumbuhan seluruh sektor perekonomian yang ada. Ya. Ya, luar biasa Bapak. Nah, kalau misalkan sektor Pak, sektor apa sih Pak yang paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini? Ya, tentu sektor-sektor yang berdampak, hampir semua sektor ya dengan pandemi ini. Namun yang paling berdampak itu adalah kita lihat dari laju PDRB tahun 2020 adalah sektor transportasi dan pergudangan, ya, yang mengalami kontraksi hingga 8,12%. Sedangkan yang paling terasa dampaknya itu di masyarakat adalah sektor perdagangan, karena adanya akibat
pembatasan pergerakan orang di tempat publik untuk meminimalkan penularan COVID. Sampai-sampai pada saat itu di awal-awal itu pasar kita batasi dulu, ya, roda tempat-tempat perekonomian kita batasi, sehingga ini yang nampak sekali di sektor-sektor perdagangan yang sangat merasakan dampaknya begitu. Ya. Baik, untuk pemulihan ekonomi itu kan tadi Bapak sudah cerita bahwa ada peningkatan gitu ya Pak, dan cukup baik gitu ya. Nah, gimana sih Pak rencana dan upaya gitu dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan apa yang menjadi fokus utama Pak? Ya, jadi untuk pemulihan ekonomi di tahun 2022 kami masih fokus pada beberapa program prioritas seperti mengoptimalkan hadirnya 10.000 wirausahawan baru atau entrepreneur yang baru, dan alhamdulillah ini terus kita pacu semua yang bisa tumbuh, kegiatan-kegiatan kuliner, UMKM, ini kita terus pacu dengan tentunya juga diikuti dengan program yang lain, misalnya satu kecamatan satu produk unggulan, ya, jadi supaya kecamatan menyiapkan produk-produk unggulan. Demikian juga implementasi program resi gudang yang insya Allah tahun ini akan kita mulai, bagaimana membackup harga-harga petani kita, ya, supaya tidak dikuasai tengkulak, ya, dan kita akan menghadirkan program resi gudang. Demikian juga dengan perwujudan kedaulatan pangan, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan membangun jaringan irigasi yang baik, ya, supaya pengairan itu tambah berkembang dan menjamin ketersediaan pupuk dan lahan pertanian yang berkelanjutan. Demikian juga tentunya pemberian bantuan-bantuan modal usaha baik melalui APBD, demikian juga melalui lembaga-lembaga keuangan, ya, melalui CSR kita terus giatkan dan mengajak juga pihak-pihak ketiga dunia usaha untuk mereka ikut terlibat juga. Demikian juga untuk pengembangan teknologi dan pemasaran bagi koperasi, UMKM, petani, peternak, dan nelayan terus kita pacu, dan tentu fokus utama kita adalah peningkatan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, agar masyarakat lebih mudah terkoneksi dan roda perekonomian itu tetap dapat berjalan. Baik, kalau saya lihat nih berarti Bapak ini lebih banyak fokus kepada UMKM gitu ya Pak, ingin menghadirkan gitu ya pemerintah daerah untuk mendukung UMKM itu sendiri. Nah, dari berbagai yang ingin dilakukan gitu ya Pak, dan berbagai cara itu kan pasti tidak terlepas dari kendala gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan kendala yang dihadapi Pak? Ya, kendala utama kami dalam masa pandemi ini khususnya di tahun 2020 adalah ketersediaan dana yang memadai. Seperti kita ketahui, pemerintah daerah harus melakukan refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 untuk penanganan COVID-19, sehingga banyak yang tadinya kita programkan untuk membangun infrastruktur jalan, membangun tempat-tempat ekonomi, akhirnya banyak harus tertunda dengan kondisi pandemi COVID. Ya, demikian juga dengan kepanikan masyarakat. Tentu ini juga harus kita terus edukasi bagaimana tetap bersemangat, ya, dalam menjalankan tugas-tugas ekonominya atau pengembangan perekonomian, agar bisa mereka tetap bekerja keras, dan masih banyak lagi upaya-upaya kita untuk terus mengedukasi dan memberi semangat kepada masyarakat dalam rangka menuju transisi pandemi menuju endemi. Tentunya yang pertama adalah perubahan status pandemi itu menjadi endemi melalui penetapan WHO, ya, yang tentunya ditindaklanjuti oleh masing-masing negara termasuk Indonesia, ya, dan pertimbangan perubahan menjadi endemi adalah dengan asumsi, ya, bahwa tidak ada lagi varian baru yang muncul, sehingga kondisi normal akan diterapkan secara bertahap sesuai perkembangan kasus. Nah, sehingga kita berharap pemerintah untuk terus mengingatkan bahwa masyarakat harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan virus yang mematikan ini.
bagaimana mereka tetap protokol kesehatan, terus memiliki antibodi, ikhtiar untuk vaksinasi, sehingga endemi ini ya menjadi wabah penyakit yang sudah menjadi kebiasaan buat masyarakat dan bisa beradaptasi dan hidup bersama dengan kondisi masyarakat itu. Baik, tentu saja dengan vaksinasi gitu ya Pak. Ya. Dan bisa kita lihat kan memang sekarang sudah tidak ada kewajiban untuk antigen PCR gitu ya Pak untuk perjalanan. Nah ini apakah berdampak juga Pak untuk daerah? Ya tentu banyak berdampak karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Ya kami tentu masih terus harus berpedoman pada instruksi dari pemerintah pusat berdasarkan perkembangan pandemi dan capaian vaksinasi COVID di Kabupaten Wajo, dan di awal tahun 2022 kriteria level PPKM di Kabupaten Wajo alhamdulillah masih dinamis, yang bergerak di kriteria level 2 bahkan ke level 1 dengan berpedoman pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan tentu ini kita sesuaikan bahwa sektor ini harus ditutup, sektor ini harus dibatasi, sektor ini tetap bisa berjalan. Kita tetap juga dengan pedoman-pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan kita berharap setelah penetapan endemi dari pemerintah maka kami juga akan mengikuti skema itu, dan pencegahan dan penanggulangannya tentu akan tetap berjalan apa yang seiring dengan instruksi nanti yang ada. Dengan beralihnya juga dari pandemi menuju endemi, ya tentu kita semua akan berharap kehidupan masyarakat berangsur-angsur menjadi normal kembali, sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan kecuali pada wilayah-wilayah dengan jumlah kasus yang tinggi. Tinggal itu yang kita petakan, yang terus kita akan mengawalnya, dan kami juga sudah punya pengalaman di 2020 Maret waktu itu, alhamdulillah dengan menjaga semua, kemudian membuat tim-tim sampai ke tingkat dusun, ya lingkungan, alhamdulillah itu bisa cepat kita bisa mengetahui kondisi masyarakat di bawah. Baik, jadi kebijakan yang dibuat juga akan beradaptasi gitu ya Pak ya. Ya. Nah kalau untuk masih berkaitan nih Pak dengan ekonomi gitu ya, bagaimana pemerintah Kabupaten Wajo membangun peta dalam pembukaan ekonomi di tengah kondisi atau masa peralihan nih Pak, pandemi menuju endemik? Ya, pada dasarnya peta jalan atau roadmap ini kita sudah ada dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka pendek. Upaya sistematis kita terus berputar pada siklus identifikasi masalah, perumusan kebijakan, intervensi dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi hingga kembali ke siklus awal. Dan peta jalan pembukaan ekonomi pada masa peralihan pandemi menuju endemi ini tentu dalam jangka pendek adalah bagaimana kita mengembalikan kegiatan ekonomi dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Artinya apa yang menjadi potensi-potensi lokal itulah yang kita terus kembangkan untuk bagaimana memacu sektor-sektor perekonomian kita. Baik, nah kalau terkait keunggulan Bapak Kabupaten Wajo ini apa sih Pak yang perlu dikembangkan ke depannya? Ya, jadi Kabupaten Wajo ini merupakan daerah dengan luas lahan sawah terluas kedua di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bone, dengan luas lahan baku sawah sekitar 101,3 ribu hektar. Ya, selain lahan persawahan yang begitu luas, juga kabupaten berbatasan dengan Teluk Bone, sehingga dengan demikian daerah kami itu memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 103 km. Kemudian Kabupaten Wajo juga memiliki Danau Tempe kurang lebih 16.000 hektar yang merupakan salah satu danau besar di Sulawesi dengan luas sekitar 16.000 hektar tadi. Keduanya menjadi sumber usaha budidaya perikanan masyarakat. Khusus di sektor pertambangan migas, Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah penghasil gas alam dengan cadangan gas sebesar
kurang lebih 2 triliun kubik feet yang dikenal dengan nama blok Sengkang. Dan potensi sumber daya alam ini menjadi sumber keunggulan yang akan terus kita kembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat dan sektor yang potensial di dalam sektor pertanian, dalam hal ini tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, serta sektor pertambangan migas. Sehingga semua sektor-sektor ini bisa saling kita dapat kembangkan karena ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Baik, luar biasa Bapak dan pemirsa potensi yang ada gitu ya. Nah Bapak, terkait pariwisata, nah ini saya ingin tahu bagaimana sih Pak kondisi pariwisata selama pandemi ini dan kemudian apa gitu yang menjadi strategi dari pemerintah kabupaten? Untuk pemulihan ekonomi kita dan kita tetap memberikan perhatian kepada berbagai sektor termasuk sektor kepariwisataan, ya utamanya pengembangan kuliner, ya demikian juga tentunya klaster-klaster kemampuan keuangan yang kita miliki ini terus kita gali agar kemandirian daerah terus kita tingkatkan, dan kita juga berharap sebenarnya dana transfer dari pemerintah pusat itu dikembalikan ke posisi semula supaya kita memiliki banyak kemampuan untuk bisa menggerakkan, ya, dan saya kira ini harus menjadi komitmen bersama. Baik Bapak, terima kasih. Bapak, ternyata kita bincang-bincang sudah ada di akhir acara nih Pak, dan mungkin saya bisa mempersilahkan Bapak nih untuk memberikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Wajo, silahkan. Ya baik, selaku pemerintah daerah Kabupaten Wajo, tentu kita berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersama, bergotong royong untuk bersatu padu memutus mata rantai penularan COVID-19 dan tetap menjalankan seluruh aktivitas-aktivitas dengan menegakkan protokol kesehatan dan tentunya bersama-sama mengedukasi seluruh masyarakat kita supaya memiliki herd immunity agar upaya-upaya kita mensukseskan vaksinasi agar masyarakat semua memiliki antibodi dan bisa beradaptasi hidup bersama dengan COVID-19. Dan insya Allah dengan semangat kebersamaan kita akan terus tumbuh kembali, normal kembali, dan seluruh sektor-sektor perekonomian akan bisa kita pulihkan bersama. Dan kata kuncinya adalah kebersamaan, kekompakan, sinergitas, kolaboratif, ya, agar bagaimana kita menggerakkan dengan cepat, mengakselerasi seluruh sektor-sektor perekonomian itu agar masyarakat bisa merasakan kembali, apalagi kita sudah berada pada posisi 6,17%, saya kira sudah di atas rata-rata dari provinsi dan nasional. Tentu kita berharap ya ini bisa dipertahankan dan terus punya semangat untuk membangun perekonomian kita. Luar biasa Bapak, Ya. Kuncinya itu ya, Ya. Pak ya. Baik, semoga Kabupaten Wajo semakin maju Pak. Amin, amin. Terima kasih Mbak Monika. Amin, sama-sama Bapak. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Monika Rosa beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.